wa hiya ala halatin ghairi mardiyah tanqalbi khusranin la akhira lahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, anak-anak kita moga-moga dijaga oleh Allah, semuanya dijadikan anak yang saleh salihah, yang menjadi penenang jiwa kita, penghibur kita, baik di kehidupan negeri dunia ini, lebih-lebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawasalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulil alamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha aliyya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang kemarin, ketika kita ini malas, badan ini diajak ibadah kok ogah-ogahan, lambat, maka nasihati nafsu kita bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi kita. Masih juga kendor, ingatkan nafsu kita bahwasanya di sebelah kanan kita ada malaikat raqib, di sebelah kiri kita ada malaikat atid. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua aktivitas kita itu dicatat rapi, tidak terlewatkan, baiknya buruknya dicatat lengkap. Bahkan tempat di mana kita berbuat baik itu nanti menjadi saksi. Kayak sampean duduk saat ini, tempat yang sampean duduk ini itu nanti ngomong di hadapan Allah. Ya, baju yang sampean pakai itu jadi saksi nanti di hadapan Allah. Semuanya raqib atid lengkap. Bumi yang sampean injak itu nanti jadi saksi. Makanya tadi kita baca tadi yang dibacain, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika innaka anta Allah, ya, la ilaha illa antaka wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Dibaca 4 kali itu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya
asbahtu pada pagi hari ini, subuh ini, ushiduka, aku mengangkat saksi kepada sampean jadi saksi saya. Kayak orang nikah gitu kan gitu, 2 orang saksi, padahal semuanya juga saksi, tapi yang jelas yang ditanya nanti 2 orang ini. Aku ya Allah, ulun ya Allah sekarang mengangkat saksi pian. Wa hamlata arsika, kenapa malaikat pemikul aras? Sebab makhluk yang paling gede itu aras. Surga itu kecil, kalau gede sama aras. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, luasnya langit dan bumi, kursinya Allah. Jadi gambaran dalam kitab tafsir ya surat ya tafsir ayat kursi, dalam wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, itu seandainya 7 lapis langit 7 lapis bumi dijadikan cincin kayak cincinnya sampean, alam kursi itu yang mana? Maka alam kursi dibanding 7 lapis langit 7 lapis bumi bagaikan cincin kawat yang kecil dilempar di gunung pasir, lautan pasir yang luas. Maka lautan pasir yang luas itulah alam kursinya Allah. Cincin tidak kelihatan kalau dibuang ke sana. Cincin kawat gitu dilempar di lautan pasir, padang pasir, jatuh gitu, tidak kelihatan udah cincinnya. Yang ada itu cuma padang pasir yang luas. Itulah alam kursinya Allah. Sekarang padang pasir yang luas dijadikan cincin. Alam kursinya Allah dijadikan cincin, dilemparkan ke alam aras, maka alam aras itulah padang pasirnya. Sementara kursi yang jadi cincin tadi kecil adanya. Makanya malaikat pemikul, malaikat yang paling besar diciptakan oleh Allah adalah malaikat pemikul aras, hamlatul arsi. Dan ini malaikat yang termasuk urutan malaikat yang terakhir mati. Matian malaikat semuanya kiamat. Tersisa malaikat pemikul aras, malaikat pencabut nyawa, ya, malaikat peniup trompet. Begitu sudah matian ditanya, malaikat udah habis belum? Malaikat pencabut nyawa bingung karena sudah habis semuanya. Kayaknya habis ya Allah. Betulan? Enggak ya Allah. Lah kamu itu? Oh iya saya masih ada ya. Itu ada yang mengatakan dicabut sendiri, ada yang mengatakan Allah langsung mengatakan mati maka matilah. Ya. Itu. Malaikat Jibril dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu tingginya kakinya di bumi, kepalanya di langit. Itu kalau aslinya malaikat Jibril. Tapi jauh kalah besar dengan malaikat pemikul aras. Wa hamlata arsika. Nah, aku bersaksi mengambil saksi engkau ya Allah, kemudian malaikat pemikul aras, wa hawama wa jami'a wa malaikataka, dan aku mengambil saksi semua malaikat sampean menyaksikan saya, wa jami'a khalqika, dan seluruh makhluk mereka aku angkat menjadi saksi. Apa yang jadi saksi? Annaka anta Allah, engkau itu Tuhan saya. Ya, engkau Tuhan saya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nabi Muhammad adalah nabimu dan rasulmu. Jadi ini latihan menjawab ketika ditanya man rabbuka. Allah udah saksi semuanya, malaikat pemikul bahwasanya saya ini punya Tuhan namanya Allah. Wa man nabiyuka, dan aku sudah bersaksi kepada pian seberataan bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi saya. Itu latihan jawab sudah Pak.
Nanti ketika masuk liang lahat. Nah, itu. Masih juga nafsu ini kendor, males ibadah. Maka Al-Habib Abdullah mengatakan, kalau nafsu masih aja malas, tidak mau dikasih nasihat, maka nasihati berikutnya. Fa illam tata'athar bihadza tadzkir, kalau nafsumu saat ini tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh dengan nasihat ini, bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar, kau dicatat oleh mungkar dan nakir, tetap tidak bergeming, maka nasihatin lagi. Fadzakir laha kurbal maut, nafsumu kau harus ingatkan akan datangnya, dekatnya kematian. Saya selama pengajian ini Pak, terutama dalam sebulan ini, banyak dapat nasihat. Di Masjid Al-Husna Ahad gini masih ada orangnya salaman sama saya, senyum. Ahad berikutnya saya pengajian, jenazahnya udah di rumahnya, nggak pakai sakit. Isya masih sholat jamaah, malam meninggal, nggak pakai sakit, tapi sesek. Sakit juga lah itu namanya Pak ya. Tapi spontan, ndak sakit lah. Yang orang isya masih jamaah, malam katanya agak sesak, ya mati sesak lah ibaratnya. Tapi kan ndak sakitnya beruntun, itu ndak. Ada lagi satu di Masjid Samsul Huda, itu orang alim, ahli tafsir, tapi ngaji. Biasanya kalau selain saya yang ngaji, beliau sering ngetes Pak. Gurunya itu sering dites sama beliau, ditanyain masalah tafsir ini. Kalau sama saya enggak, alhamdulillah baikan beliau sama saya. Orang-orang itu bilang kalau selain sampean ya itu beliau sering tanya, tapi sama-sama enggak pernah tanya. Berarti ACC sama saya. Itu maaf. 2 minggu enggak ngaji, saya cariin orangnya memang orang alim, memang orang kiai lah ibaratnya. Itu Pak Haji yang biasa ngaji itu, yang ganteng tinggi, meninggal Pak Yai seminggu yang lalu. Innalillah. Saya Jumat kemarin kan khutbah di situ. Meninggal, baru tahu kalau meninggal. Karena hadir terus, sakit cuma 3 hari. Istrinya udah sakit 10 tahun. Yang dorong kursi roda itu beliau sama istrinya itu. Ternyata yang meninggal suaminya. Sampai hari ini istrinya masih ada. Kam min sahihin mata min ghairi illah, wa kam min alilin asahinun minad dahr. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa didahului sakit. Ini nasihat Pak. Kalau kita ini sudah innalillah, berarti game over Pak. Ini anak-anak game over ini paling paham mainan game over kalau mainan itu Pak. Adik-adik kalah ya. Berhenti, selesai. Wa innahu aqrabu ghaibin yantadir, karena kematian itu perkara ghaib yang manusia tidak tahu, yang siap mengintai kita. Sampai ini tinggal tetnya aja Pak. Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada, mati itu ngikutin kamu. Yudrik itu di belakang kita Pak. Ngikutin terus. Artinya ngikutin ini di mana tombol kematian sampean, di tengah jalan, di tempat tidur, di masjid, ya. Enggak ngerti kita. Sampean meninggalnya di masjid, sampean di dalam rumah. Maka sampean enggak akan mati kecuali sampean ke masjid dulu. Makanya tidaklah seorang mukmin akan meninggal kecuali Allah datangkan hajatnya kepadanya. Ya. Hajatnya itu didatangkan sama Allah.
lama di Jawa, ndak mati-mati, kepingin jenguk anak ke Samarinda. Di Samarinda sehat, datang 3 hari meninggal, dikubur di Samarinda. Mungkin kenal Habib Usman sampean, Pak Hashim, adiknya Habib Ali itu, Pak Hashim. 83 tahun di Indonesia. Ya, 83 tahun di Indonesia. 3 hari mau meninggal, diberangkatkan ke Medina sama Pak Sari Jaang. Puasa katanya, puasa itu. Bib, enggak kepingin umroh, Bib? Ya kepingin katanya Bib. Bib, umroh Bib. Diberikan tiket sampai di bandara Medina, sehat. Ziarah makam Rasulullah, sehat. Cuman 3 hari aja di Medina, meninggal. Didatangkan hajatnya ke sana. Memang meninggalnya di Medina, 83 tahun di Indonesia. Jadi semuanya tinggal ngikutin skenario, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kau sembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh. Kepingin takut sama kedatangan malaikat pencabut nyawa, sembunyi dia di bawah benteng yang kuat, malaikat maut tetap datang. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, kalian yang lari daripada kematian, sakit dikit langsung ke dokter, ya, sakit dikit langsung ke dokter, punya dokter pribadi lagi, spesialis, takut mati. Makanya orang itu takut mati kadang-kadang sama uang sekek, Pak. Sodako itu betul-betul ngirit, bantu orang sedikit-sedikit aja, padahal uangnya mungkin ratusan miliar. Begitu sakit, dokter ngomong, Pak, ini biayanya 10 miliar dan ini harus dioperasi besok. Tahulah sampean, sodako 10 juta aja betul-betul ngirit, tidak mau ngasih dia. 1 juta aja ngasih, padahal uangnya ratusan miliar. Begitu dokter ngomong 7 miliar, kalau tidak dioperasi hari ini atau besok, kami angkat tangan, Pak. Itu berani tanda tangan loh dia. 7 miliar dia bayar. Kenapa? Mereka lari daripada kematian, takut betul. Qul innal mautal ladzi ta'amaqul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dia tepat bayar sudah, karena takut mati tadi, jangan sampai mati, bayar 7 miliar. Padahal fa innahu mulaqikum, mati pasti nemuin kamu. Begitu dibayar 7 miliar, operasi gagal. Berarti gagal innalillah. Selesai. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kau dikembalikan kepada Allah nang menguasai alam, alimul mulk wasyahadah. Summa yunabbiukum, ya. Kemudian Allah menceritakan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi kita pasti mati. Nafsu diingatkan, nafsu kau pasti mati. Lingatin orang mati, apa yang dibawa ndak ada. Harta melimpah tetap ditinggal, jabatan tinggi dilepas. Bertahun-tahun kepingin mencapai puncak karir. Liatin tuh sampean baliho-baliho sekarang. Orang coblosan tahun 2024 sekarang udah ditempelkan di mana-mana. Pemimpin masa depan 2024 udah ditempel baliho gede-gede di mana-mana. Seluruh Indonesia. Itu duit semuanya, Pak, dipakai. Ada sewanya, ada bikinnya. 2002 jauh masih 3 tahun lagi, 4 tahun. Mereka sudah ancer-ancer, padahal bulan depan mau mati dia.
Tuh wali kota Balikpapan kah nyalon jadi belum diangkat meninggal. Ya kalau ada yang masih kampanye dulu kan ada Pak Nusirwan meninggal, ada yang jadi nih sudah menjabat meninggal. Pak Mukmin Faisal dulu wakil gubernur nggih. Nah, apanya sudah yang dikejar dapat lepas, dapat loh ini lepas, apalagi yang masih jauh. Ij'alil maut mansiba ainaika. Ulama-ulama dulu mengatakan jadikan kematian itu di depan matamu. Karena orang yang ingat mati pasti selamat. Preman ingat mati tobat. Ya, kalau ingat mati. Orang kaya ingat mati dia dermawan. Pejabat ingat mati dia lurus. Anak muda ingat mati dia hati-hati. Orang tua ingat mati cepat bawa bekal. Harus perbanyak bekal. Wa khud azada kamilan fa innas safara ba'id. Ambil oleh kamu bekal yang sempurna karena perjalananmu itu panjang. Mana perjalanan kita? Mulai dikubur, di kuburan nih. Lihatin di kuburan berapa tahun. Nabi Nuh udah puluhan tahun, puluhan ribu tahun Pak, bukan puluhan tahun. Umurnya 1000, tapi dikubur sudah 10.000 tahun lebih. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh umurnya 950 tahun, panjang kata sampean. Nyatanya Nabi Nuh di dalam kubur udah lebih lama lagi. Perjalanan Pak, jangan dikira di kuburan itu terus nyantai-nyantai, ndak ada pertanyaan, tidak. Sampean makanya dianjurkan kita selesai mengubur orang berhenti sejenak, berhenti ngambil nasihat. Syukur-syukur sampean kalau maaf setiap ada orang meninggal titip sampean sama yang mati, titip ya, moga-moga sampean selamat. Kasih bekal tuh yang mati itu apa? Dibacakan di tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mayit, dari tanah kau dulu diciptakan, sekarang kau dan kemudian kau dari tanah diciptakan, kau kembali ke tanah dan kamu nanti dibangunkan juga dari tanah. Nih aku titip, moga-moga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, sampai akhir. Titipkan, taruh di tanahnya. Plek. Insyaallah mayit selamat. Insyaallah mayit dikasih gampang. Barokahnya Al-Qur'an. Barokahnya inna anzalna itu kan Al-Qur'an. Kalau minha khalaqnakum Qur'an, titipkan. Nih, terang kuburmu. Tapi tidak sembarangan orang bisa ngasih gini Pak. Ar-ruhu jundun mujannada, seperti orang nyolatin ini loh Pak. Kalau sampai tidak biasa nyolatin orang, kalau ada orang meninggal sampai tidak nyolatin, duduk di depan cerita-cerita di luar jalan itu, tidak masuk ke masjid. Dari rumah ngantarin ke masjid, kirain mau nyolatin, ternyata duduk di situ sambil di atas motor bekisaan sambil gini Pak. Wah, keluar I love you-nya. Wah, model-model kan ada yang bulat ya. Nggak nyolatin. Ingat, kalau orang jarang dia nyolatin orang, liatin matinya. Dia pun jarang disolatin orang. Orang-orang soleh, ulama-ulama itu datang mesti nyolatin Pak. Disuruh jadi imam kah? Nggak jadi imam, kalau beliau ngelayat mesti nyolatin. Ada orang meninggal, beliau datang. Disuruh imam, beliau jadi imam. Kalau enggak, beliau jadi makmum. Karena sering menyolatin orang, liatin meninggalnya. Orang berbondong-bondong menyolatin dia. Itu timbal balik Pak.
Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Kau bakti sama orang tuamu, anakmu nanti pasti bakti sama kamu. Ini timbal balik. Sampean tidak perlu anak supaya bakti sama sampean usah. Kamu harus bakti sama orang tua. Tidak usah ngomong gitu. Sampean bakti sama orang tua. Dikit-dikit untuk orang tua sampean, dikit-dikit untuk orang tua sampean, sedekah untuk orang tua sampean, baca Quran untuk orang tua sampean, zikir untuk orang tua sampean. Nanti otomatis anak sampean tanpa sampean suruh dia ingat dengan sampean. Siapa yang menggerakkan? Allah. Berarti kalau sampean hari ini suka mendoakan orang tua sampean dulu itu sering mendoakan orang tuanya. Tapi kalau anak berani sama orang tua, ndak usah disuruh, anaknya juga nanti berani sama dia. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai. Jadi sebenarnya kalau sekarang sering nyolatin orang, nyolatin semuanya. Jadi kalau ada orang meninggal, sampean ikutin nyolatin, ikut ngubur, kemudian sampean mengaji sama si mayit. Taraktu fikum nasihaten, katanya Nabi, aku tinggalkan sama kalian 2 nasihat. Pertama as-somit, nasihat itu pendiam tapi memberikan nasihat. Yang kedua an-natik, bisa ngomong. Apa natik? Al-Quran. Orang dengar Al-Quran kadang bisa nangis, orang dengar kena Al-Quran bisa takut, tapi harus tahu maknanya. Ada yang tidak perlu ceramah, Pak. Siapa? Orang meninggal. Makanya kalau lihat orang meninggal macam-macam. Ada orang sehat mati mendadak. Kalau orang sehat bisa mati mendadak, sampean pun bisa mati mendadak. Dilihatin pejabat yang mati, pejabat yang datang, maka pejabat harus ngaji sama yang mati. Dia masih punya jabatan bisa mati, kau pun masih punya jabatan pun bisa mati. Ketika melayat orang semuanya menangis. Datang ribuan orang tapi semuanya matanya sembab. Allah Akbar, semuanya nangis. Allah Akbar. Kenapa kok bisa nangis? Karena semua yang hadir teringat akan kebaikan daripada si mayit. Saya ingat ada seorang ulama, seorang habib, anak kecil-kecil itu Pak, ziarah, takziah, mau ngubur, nangis semuanya Pak. Anak kecil-kecil, umur 5 tahun, 7 tahun, hadir penguburan, nangis semuanya. Kenapa? Karena beliau setiap hari, kalau setiap waktu beliau bagi-bagi uang sama anak-anak ini, terutama anak yatim. Kadang-kadang maaf, dikasih Indomie, kasih uang. Pernah dilempar duit Pak orang, dilempar itu kan kaget Pak ya. Dilempar itu kaget. Pak gini, kaget, maunya marah. Begitu yang jatuh duit, senyum dia. Nah coba sampai tak lempar duit 100.000. Kena kepala sampean, kira-kira marah enggak? Marah. Begitu yang jatuh 100.000, mesem enggak? Mesem. Itu meninggal, nangis semuanya Pak. Beliau itu Habib itu kadang-kadang Pak, kalau anak kecil gitu dilempar jeruk kadang, kaget. Tapi yang jatuh jeruk, utuh Pak jeruknya, dimakan seneng. Kadang dilempar anggur, kadang lempar duit, seneng. Begitu meninggal netes semuanya. Waladatka ummuka ya bana adam bakian. Cirinya orang baik, dia tidak akan nangis 2 kali. Cirinya orang baik, dia tidak ditertawakan 2 kali. Cukup menangis sekali, kemudian tertawa sekali. Jangan ditangisin orang, sampean jangan sampai nangis 2 kali, dan jangan ditertawakan orang 2 kali. Cukup sekali sampai nangis, berikutnya tertawa.
Cukup orang mentertawakan sampean sekali, kemudian dia menangisi sampean. Kapan? Waladatka ummuka ya bana adama bakian wan nasu haulaka dhahikam masrura. Hai anak cucu Adam, kau dilahirkan ibumu dalam kondisi menangis. Sampean keluar dari rahim ibu harus nangis. Kalau ndak nangis sampean akan tuli, sampean akan gagu. Kalau sudah tuli berarti gagu. Makanya harus nangis. Justru bayi ndak nangis bidan kerepotan, kewalahan. Harus nangis karena kalau nangis gendang telinga ini akan terbuka. Dup. Ingatlah sampai naik pesawat. Nging. Kalau mau landing, mau turun, itu kan suara jetnya itu kan dikeraskan untuk menahan beban pesawat ini, diaktifkanlah jet. Kalau yang pertama belum, kalau pesawat naik itu belum, masih ngeng, ndak bunyi telinga sampean. Naik gini ndak, tapi untuk menahan beban mau turun diaktifkanlah jet untuk menahan ini. Makanya keluarnya nging ke telinga ini, nging. Makanya anak bayi kalau ikut pesawat kalau mau turun rata-rata nangis. Karena telinganya sakit. Nging. Begitu landing set, telinga sampean masih kayak kurang denger, Pak. Begitu keluar dup, kayak ada angin masuk terusan. Baru denger. Bayi itu gitu juga. Harus nangis. Dia mendengarkan. Begitu gendang telinganya pecah, ini terbuka, dia bisa. Makanya pertama kali diajarkan kepada anak bayi adalah adzan. Karena dia dengar, matanya belum lihat. Wa ja'alna sam'a, pertama pendengaran, wal absara, kemudian melihat. 40 hari, makanya bayi kalau sampean lahir, sampean gini kan dia ndak kedip, matanya sampean gini kan. Ndak kedip karena dia ndak bisa ngelihat. 40 hari berikutnya baru ngelihat. Absoro, tapi dia tak bisa membedakan ini ibunya, ini bapaknya, ini tantenya, ini neneknya, siapapun ini orang lain, dia tidak bisa membedakan. Makanya bayi kalau masih kecil digendong siapa aja dia mau. Umur 1 sampai 40 hari. Ini saya coba sih, aduh enggak cantiknya, diem dia. Tapi beda lagi ketika sudah umur 3 bulan. Sini. Lulu kok enggak mau? Sini. Enggak mau. Kenapa? Sebab yang gendong ini baunya bau harum. Digendong ibunya orang lain harum, pakai minyak. Kenapa enggak mau? Padahal ini orangnya yang gendong masih muda. Kencang. Cantik, harum, nangis. Begitu mamanya datang, nangis, astagfirullah. Mamanya lu belum mandi, baunya masih bau baceman, baunya keleknya, ketiaknya masih spesial. Sini. Begitu mamanya yang pegang, plek, diem. Karena hidung anak sudah paham, ini bukan mama saya, ini bukan yang biasa gendong saya, ini loh mama saya. Begitu mamanya yang pegang, maka anak langsung terdiam. Ini mungkin yang sudah pengalaman tahu itu. Karena anak baru afidah, sam'a wal absara wal afidah. 40 hari. Berarti 4 bulan. Baru ngerti ini mama saya, ini abah saya dari gendongan ini. Ya, itu. Jadi waktu ngubur pelek itu sampean ngaji, Pak. Ternyata orang mati tidak ada yang dibawa kecuali amal soleh. Yang mencintai dia pulang. Anak-anaknya nangisin, cuman sampean tetap ditinggal. Teman-teman anak buah sampean nangisin sampean, cuman sampean tetap ditinggal. Kemudian harta sampean, mobil sampean mentok di pintunya kuburan.
Motor sampean, mobil sampean dipakai semuanya untuk ngubur, ternyata mereka berhenti di depan kuburan. Setelah itu mobil dibawa pulang. Setelah itu anak sampean meninggalkan sampean, sampean sendirian di dalam kubur, yang menemani setia hanya satu. Sholat sampean, puasa sampean, sedekah sampean, zikir sampean, amal-amal soleh sampean. Itu aja, apa yang dibawa tidak ada. Makanya sisa umur ini kita gunakan. Nah, ini esok kita tahun baru, nggih, berarti umur sampean tambah kayaknya, tapi sejatinya umur sampean udah kurang 1 tahun, lebih dekat dari kematian. Kalau bisa, nggih, kalau bisa malam tahun baru baca ayat kursi 360. Ya sekitar 2 jam lah. Berapa Pak? Dalam tafsir ayat kursi, syukur-syukur sampean kalau mau sediakan beras jumlahnya 360. Berapa? Beras 360. Setiap satu ayat kursi sampean tiupkan. Nanti diikat, ditaruh di tempat beras. Insya Allah barokah, rezekinya lancar, berasnya tidak pernah habis. Ya, taruh pendaringan bahasa orang Jawa dulu, taruh di bawah, insya Allah datang terus beras. Artinya rezeki sampean itu untuk mencukupi itu digampangkan oleh Allah. Terus nulis Bismillahirrahmanirrahim 113. Kalau bisa, nggih, tanggal 1 malam Selasa sampai Selasa sore. Boleh. Tulis Bismillahirrahmanirrahim, enggak pakai harokat fathah enggak apa-apa. Penting baknya jelas, simnya jelas, mimnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim 113. Di dalam Quran itu setiap surat itu, surat di Quran itu 114. Yang tidak pakai bismillah cuma 1, yaitu surat At-Taubah. Ya, tidak ada situ. Jadi semuanya pakai bismillah. Maka sisa 113. Insya Allah aminah minal makruhi, aman daripada barang yang tidak disukai, tolak balak. Termasuk di situ dalam kitab Dairobil Kubro, dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu kalau orang bawa bismillah 113, insya Allah amina minal hadid, aman dari senjata tajam. Tapi sampean jangan niat itu, penting nulis bismillah, takdiman, takriman, memuliakan Bismillahirrahmanirrahim. Ambil berkahnya bismillah. Ya, tulis 100 berapa? 13. Itu. Taruh di rumah sampean, ya Allah barokahnya bismillah, berkahi kami ya Allah. Taruh di mana aja boleh. Ya. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan, moga-moga manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liauladina wa syai'na marhabana bika wa liman asana ilaina wa dhabil huquqil wajibati 'alaina 'ala jami'il muslimina waslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma khdim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyana alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fizan.
لا إله إلا الله الأمن الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ini minyak arunya.